Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang tutorial untuk install aplikasi Anaconda-nya yang nantinya akan digunakan untuk praktikum pengolahan citra. Nah, sebelumnya diharapkan teman-teman untuk mendownload instalannya terlebih dahulu bisa mengunjungi web Anaconda-nya langsung. Di Anaconda atau tinggal klik link yang sudah dikirimkan lewat grup atau kalau lewat browser masuk ke anaconda.com, terus get start, download Anaconda. Nah, nanti di halaman ini ada pilihan untuk aplikasi yang bakal digunain yang downloadnya. Nah, misal untuk macOS, kalau untuk macOS pilihannya yang graphical installer, ya nanti ada tampilan grafiknya. Nah, untuk Windows ada dua pilihan, ada 64 dan 32. Jadi untuk bitnya menyesuaikan laptop teman-teman. Nah, untuk mengeceknya bisa lihat di PC kanan properties. Nah, di sini bakal ada muncul jumlah bitnya. Di sini kan 64 bit. Jadi kalau di situ 22 bit berarti download yang 32. Kalau 64 download yang 64. Tinggal klik aja. Nanti dia bakal ngedownload. Karena saya sebelumnya udah pernah ngedownload, jadi kita bisa langsung untuk install. Jadi setelah downloadnya selesai, muncul filenya. Jadi kita tinggal klik aja, buka. Dan tiba-tiba muncul Jackson yang langsung memukulnya hingga mereka berdua terlibat pertarungan. Setelah muncul ini tinggal next aja. Nah, untuk pilihan ini saran pilih yang all users. Ya, nanti kalau misalkan di laptop itu ada beberapa users, aplikasi tetap bisa kepake, maka pilihnya all users. So next. Yes. Nah, ini pilih destinasi foldernya, tinggal next. Nah, misalnya ada peringatan ini, berarti sebelumnya dia udah pernah install Anaconda tapi gagal. Kenapa ini gagal? Karena di foldernya itu sekarang masih udah ada isinya, makanya kita harus ubah foldernya. Bisa browse. Ya udah kan masih ada isinya ya. Makanya kita buat folder baru aja. Program data make new folder. Namun saat Peggy melihat sebuah mobil polisi lewat, dia langsung meneriakinya dan melakukan kepada polisi. Yang mana itu menyebabkan Bas tewas saat dirinya akan menyerang polisi. Kita pilih ini. Setelah itu tinggal next. Jadi kalau ada yang error tadi, berarti dia foldernya ada isinya. Sedangkan untuk install itu foldernya harus kosong. Nah, setelah muncul ini, checklist cukup yang bawah, terus install. Nah, setelah ini tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, jadi jika sudah ada keterangan komplit, tinggal di next aja. Jadi emang installnya lumayan agak lama, jadi tunggu aja, sabar. Nah, kalau udah seperti ini tinggal next. Finish, nggak usah dicentang, langsung finish. Nah, berarti udah selesai proses instalasinya. Kita bisa cek di Windows-nya.
Terus kalau emang udah keinstall, dia bakal muncul di sebelah Anaconda. Nah, sekarang kita coba buka Anacondanya. Yang paling atas Anaconda Navigator, klik aja. Ini aplikasinya lumayan agak berat ya. Terus bukanya juga lumayan agak lama. Oke. Jadi kalau udah muncul gini, instalasinya udah beres. Nah, sekarang kita Anaconda ini kan sebagai navigator aja ya. Nah, jadi nanti kita untuk text editor dipakainya kita pakai Jupyter Notebook. Nah, jadi di Jupyter Notebook klik install aja. Install terus tunggu sampai prosesnya beres. Nah, kalau udah berubah jadi launch berarti install Jupyter udah beres, tinggal klik launch aja. Nanti bakal muncul di browser. Nah, ini bakal munculin data file yang di data sini. Nah, berarti kalau udah gini berarti proses instalasinya udah berhasil. Oke, mungkin untuk instalasi cukup itu aja. Oke, jadi setelah proses instalasi berhasil, langkah selanjutnya itu menginstal library yang akan digunakan untuk praktikumnya. Nah, untuk library-nya sendiri, beberapa library. Yang pertama itu OpenCV, terus ada Matplotlib, ada NumPy, sama Pillow. Mungkin untuk awal-awal yang digunain ada dua, itu OpenCV sama Matplotlib. Nah, jadi untuk menginstal library-nya kita di environment, terus ini pindahin ke all, kan install, pindahin ke all. Nah, lalu di sini di set package cari aja OpenCV. OpenCV, nah di sini ada kan OpenCV, tinggal diklik, terus apply. Setelah di apply, tinggal tunggu aja prosesnya. Oke. Oke aja ya. Lewat cara ini masih belum berhasil, kita bisa lewat terminal. Untuk lewat terminal, kita buka terminalnya dulu, di tombol play ini klik, lalu open terminal. Nah, setelah muncul terminalnya, kita masukkan perintah untuk install OpenCV. Untuk perintahnya sendiri, kita bisa buka di PyPy ya, terus cari OpenCV Python. Nah, ini ada kodenya, tinggal copy, lalu masukkan di terminalnya, tinggal install. Kita tunggu nyampe prosesnya selesai. Oke, kalau udah sukses install berarti udah berhasil. Oke, kita cek di install. Oke, lalu library selanjutnya yaitu Matplotlib. Kita bisa pakai cara dua tadi ya.
kita pakai cara terminal aja. Terus udah matplotlib bisa cari di pipanya matplotlib. Ini ada yang paling atas, ada copy, paste di terminalnya, enter. Oke, jika sudah, Library selanjutnya itu nanti dari desain terus dari yang paling atas tahu kepo. copy, paste di terminalnya, enter. Biasanya kalau requirement already biasanya berarti dia udah diinstal ya. Tapi kalau masih belum diinstal nanti dia bakal ngedownload. Setelah itu kita cari juga yang terakhir itu Vilo. Vilo, nah ada nih paling atas. Tinggal copy aja, paste di terminalnya, enter. Nanti tinggal buka di home, terus launch Jupyter Notebook-nya. Launch. Kan bisa buka kata sambung. Nah, jadi bakal buka di browser. Bisa selain ke nomor. Nah, di sini itu bakal nampilin folder-folder yang ada di data C. Nah, kita pilih aja, pilih mau disimpan di mana nanti filenya. Dokumen download bebas asalkan kita tahu posisinya di mana. Nah, terus misalkan saya di praktikum, nanti di sini saya buat folder baru ya, misalkan di rename. Makan gara-gara potong lebih banget. Nanti di sini klik new lagi, klik yang Python 3. Lain mati baru tuh kemana-mana. Nah, setelah ini kita coba siapkan dulu satu gambar bebas ya. Nah, nanti disimpan di folder ini, jadi satu folder dengan file Python-nya. Kita cari gambar misalnya. Ini apa sih ini? Misalnya ada gambar satu, terus copy. Tadi nyimpan filenya di mana ya? Tadi kan saya nyimpan filenya di sini. Nah, di sini tinggal di paste. Nah, setelah itu kita coba import CV2, terus run. Jika pasti run import CV2 terus di run dia nggak error, berarti library OpenCV-nya udah keinstall ya. Walaupun di environment sininya
Misalnya kan udah diubah ke install, terus cari OpenCV, masih belum muncul di sininya, biarin aja, kayaknya itu emang belum ke refresh aja di sininya. Berarti kalau udah gini udah nggak error, berarti dia udah ke install. Nah terus setelah itu kita import juga matplotlib. From matplotlib import template SPLT. Nah, kita run lagi, atau selain run bisa control plus enter, atau bisa juga shift plus enter. Kalau shift plus enter dia di-run dan langsung dibuat blok baru, langsung ngebuat blok baru ini. Nah, tadi kalau tandanya masih bintang berarti dia masih ngejalan ya, masih di-run. Tapi kalau udah hilang bintang ya berarti runnya udah selesai. Nah, terus setelah ini kita buat variabel img yang isinya untuk mengerit image yang tadi sudah dipindahkan ke folder. Kita mau ngebaca filenya, itu bisa pakai img cv2, ngambil dari import cv2 ini, ngambil dari OpenCV, terus imread, imread nama filenya, karena di sini nama filenya image, terus klik kanan properties, dia ekstensinya JPEG ya. Jadi di sininya image.jpg. Setelah itu kita coba print img. Nah, pas di print yang tadinya gambar itu dia bakal ngebentuk dalam angka-angka. Untuk menampilkannya kita bisa pakai cv2 show, terus di sini namanya bebas di sini. Nah, terus koma img hasil read image tadi. Setelah itu bawahnya cv2 white key 2 destroy all terus running. Nah, jika muncul Windows baru terus ada gambarnya berarti udah berhasil. Nah, setelah ini berarti selesai. Nah, terus kita coba buat blok baru. Jadi blok baru itu pilihannya banyak, bisa pakai tanda plus di sini atau shift enter, dia bakal buat blok baru juga. Nah, di blok selanjutnya kita mau coba untuk write ya. Jadi yang gambar di sini kita simpan ke file baru. Nah, itu bisa memakai imwrite. Jadi itu cv2 write. Nah, terus di sini nama filenya misal ya png. Nah, di sini ya, sebelumnya JPEG diubah ke PNG. Nah, terus parameter keduanya img ini diambil dari yang write image-nya tadi. Nah, terus jalanin. Nah, kalau udah ada true berarti dia berhasil. Terus kita coba cek di file. Di file nih ada gambar baru hasil ya, dan kalau kita di properties dia jadi bentuk filenya PNG. Itu sudah hasil. Terus kita coba running yang blok kedua tadi. Nah, di sini kan gambar ada warna. Nah, terus kalau ingin gambar itu jadi tidak berwarna atau hitam putih, di sini kasih parameter yang kedua yaitu 0. Jadi di read-nya
img.jpg, 0. Di running, ya gambarnya jadi abu-abu. Oke, itu kita buat blok baru lagi. Selanjutnya kita mencari berapa tinggi dan lebar gambarnya ya. Itu kita bisa menggunakan, kita coba print ini dia bentuknya bentuknya cetak ya. Jadi kalau di C++ itu cout, kalau di Python itu pakainya print. Kita coba print dulu img save. Nah, di sini itu bakal print 2 ini dalam. Nah, di indeks yang 0 itu 462, lalu di indeks selanjutnya 640. Nah, yang pertama ini adalah tingginya, nah yang kedua ini lebarnya. Jadi kalau kita ingin, ini ada dua ya. Ini kalau yang baru, yang gambarnya itu karena tadi diubah jadi hitam putih, makanya di sini cuma 2. Tapi kalau yang gambarnya berwarna, nah jadi karena ini berbentuk blok, ya setiap ada perubahan kode di blok tertentu, kita harus di running ulang. Kalau tidak nanti dia bakal ngeload data yang lama. Jadi misal kita kan di sini 0 dihapus, tapi pas di sini nggak berubah kan, soalnya di sini belum di run ulang. Tapi kalau di sini udah di run ulang, udah berwarna, nanti pas di sini di run lagi dia bakal berubah. Jadi ada tambahannya itu 3. Nah 3-nya itu karena dia berwarna jadi ada tambahan 3. Nah kita coba aja di hitam putih, kita run lagi biar nge-refresh. Terus kita coba masukkan variabel ini ke dalam, nilai ukuran ini ke dalam variabel. Kita bisa menggunakan deklarasi variabel biasa seperti di C++, tapi tidak perlu dicantumkan tipe datanya ya, karena di Python otomatis makanya dicantumkan tipe datanya. Jadi misal kita punya variabel baris sama dengan img.set 0, karena ini 2 kan berarti ini di indeks 0 ya. Ini disimpan ke baris, lalu run. Nah di sini berarti barisnya 462, lalu kolomnya 640. Jadi yang artinya kalau gambar ini itu terdiri dari 462 baris pixel ya, dan 640 kolom pixel. Jadi satuan ini dalam pixel. Atau selain seperti ini, kita bisa untuk lebih ringkasnya bisa seperti ini juga. Jadi ini kita komen dulu ya. Komen di depannya pakai pagar, atau kita select terus control slash garis miring, control plus garis miring, dia bakal buat jadi komentar. Selain itu kita bisa pakai ini, garis kolom sama dengan img.save. Running hasilnya sama ya. Jadi kalau penulisannya kayak gini, dia berarti variabel baris dia bakal ngambil hasil array dari indeks ke 0-nya, kalau ini jadi indeks ke 1-nya. Jadi dibuat lebih ringkas. Jadi bisa kayak gini atau gini. Ini untuk mencari ukurannya. Nah, jadi selain menggunakan Jupyter Notebook, kita bisa menggunakan Google Colab. Jadi Google Colab ini sebuah text editor untuk Python.
yang disediakan oleh Google. Nah, jadi kita kelebihannya itu sebenarnya kita tidak perlu mendownload software ya. Terus library-nya kita juga tidak perlu menginstal lagi karena sudah disediakan oleh Google. Jadi langsung ambil dari source-nya Google. Cuman Google Colab ini bentuknya online. Jadi harus dipastikan komputernya harus tetap terkoneksi gitu kan. Jadi kalau terputus ya nggak bisa ngodingnya gitu. Nah, selain itu ya kode Google Colab sebenarnya sama, karena sama-sama kayak Python jadi kodenya sama semua. Cuman kode Google Colab ada perbedaan dalam memanggil gambarnya. Jadi karena dia online dan gambarnya itu disimpan di dalam drive, jadi memanggil gambarnya juga ada proses yang berbeda. Nah, jadi kalau di Jupyter Notebook tadi di Anaconda dia akan disimpannya di lokal. Jadi dia di lokal sini gambarnya jadi satu file. Jadi kalau manggil gambarnya gampang, tinggal panggil gambarnya langsung bisa. Nah, tapi Google Colab ini kan ada fitur tambahannya. Nah, jadi untuk Google Colab kita coba buka dulu Google Colab-nya. Dari Google Colab, langsung paling atas klik. Nah, untuk halaman awalnya seperti ini. Jadi kalau untuk membuat file baru tinggal di file terus notebook baru. Nah, nanti dia bakal membuka tab baru yang nantinya file ini akan tersimpan di dalam drive. Jadi kita lihat di sini drive-nya sebagai loginnya sebagai email mana. Nah, dia bakal kesimpan ke akun ini. Jadi misal kita buka drive-nya. Buka drive, nah nanti otomatis bakal dibuat sebuah folder baru Colab Notebooks. Nah, kita coba buka. Nah, jadi semua file yang udah pernah dibuat di Google Colab dia bakal tersimpan di sini. Oke. Nah, setelah ini jadi sudah membuat file notebook baru bakal terbuka seperti ini. Jadi untuk yang menggunakan Google Colab, jadi diusahakan kalau emang laptop yang masih memadai, masih kuat, gunakan Anaconda aja ya, jadi bisa offline kan. Tapi kalau emang laptopnya itu nggak mendukung atau lemot, karena kan kalau praktikum kan harus sambil buka Teams sambil Meet, takutnya nggak kuat itu kan, harus buka Anaconda juga. Nah, bisa menggunakan Google Colab. Tapi kalau disarankan kalau emang masih kuat pakai Anaconda aja. Nah, setelah itu yang pertama itu kita harus mengkonekkan ke Google-nya dulu. Karena di sini seperti yang di praktikum sebelumnya itu kan di Anaconda kita memanggil gambar, nah, berarti kita harus connect ke Google Drive-nya dulu. Nah, untuk mengkonekkan ke Google Drive-nya kita menggunakan import google.colab from Google Colab import drive, bawahnya drive.mount /content/g drive seperti ini. Nah, lalu running atau selain klik ini bisa juga Ctrl Enter. Jadi karena online salah satu kekurangannya ini, jadi semua tergantung dari koneksi internetnya.
Ya, tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah muncul seperti ini ada link, klik aja. Klik aja, terus pilih email tadi yang sesuai sama di drive-nya. Oh iya, kamu tuh. Oh jadi sini sebenarnya si sampah. Setelah itu di paling bawah ada izinkan, klik aja. Iya tak, saya ngeripinnya goreng. Tapi gini kan, nggak ada yang beli modelnya kan si. Oke, tunggu aja ya, ini tergantung koneksi internetnya. Kita teh kita di review itu negara lain. Nah, setelah muncul seperti ini ada kode tokennya, kita salin, terus masukkan sini, paste, lalu enter. Setelah di enter, tunggu sampai proses runningnya selesai. Nah, kalau sudah ada keterangan moon add content ke drive, berarti udah selesai. Nah, setelah itu kita coba buka drive-nya. Kita akan menyimpan filenya ini ada di folder collab notebooks. Sedangkan jadi di sini kan di PTNT bisa menjalankan perintah Linux ya. Jadi bisa kita ingin mengetahui nih posisi kita lagi di mana. Ini untuk mengecek aja ya. Posisi kita di mana kan. pwd lalu running. Posisi kita ada di konten. Sedangkan filenya itu ada di folder collab notebooks. Mau gak mau kita harus pindah dulu. Jadi harus pindah dulu posisinya biar masuk ke folder ini. Nah, untuk pindah posisinya bisa import OS chadir ini jadi change directory ya. Nah, lalu arahkan ke tempat ini. Oke, kita cek dulu ya. Ini opsional aja ya, ini untuk mengecek ls. Nah, ls. Jadi di dalam folder konten ini ada dua folder lagi, Google Drive sama sampel data. Kita masuk ke Google Drive. Terus kita ls lagi. Google Drive-nya biar tahu di Google Drive ada folder apa lagi ya. Nah, terus ada lagi folder My Drive. Nah, di sini berarti slash mdrive. ls lagi buat tahu di My Drive ini ada. Nah, ini kan ada banyak file ya. Berarti itu udah di sini nih. Nah, di sini kan ada banyak file. Berarti udah di sini. Nah, sekarang kita tinggal masuk ke folder collab notebooks ya. Nanti ini delete aja ya. Ini kan untuk mengecek sebenarnya. Jadi tinggal di sini masukkan folder collab notebooks. Pastikan benar ya, jangan tipe. Lalu kontrol enter. Tunggu proses runningnya selesai. Nah, selesai ini kita coba kode baru. Nah, jadi kalau kita di sini pwd lagi, pwd kan untuk mengecek posisinya di mana ya.
Nah, kita udah berada di column notebooks. Jadi setelah ini yang ini jangan di running lagi. Kalau di running error nanti. Nih, kalau di running kan error. Kenapa error? Karena posisi kita udah di dalam column notebooks. Sedangkan di sini tadi perintah untuk pindah ke directory. Nah, jadi perintah directory ini perintah untuk masukkan kalau kita sedang berada di folder konten. Tapi karena kita udah di posisinya udah di column notebooks, berarti yang perlu jalanin. Jadi yang ini tuh hanya jalanin sekali aja di awal tadi ya. Oke. Jadi walaupun ini error, abaikan aja ya. Oke, tadi yang ini jalanin sekali aja, nggak usah 2 kali gitu kan. Oke, ini hapus saja ya karena nggak kepake. Nah, setelah ini di sininya kita bisa langsung loading pengolahan gambarnya kayak yang di Jupyter Notebook tadi. Oke, kita coba buka file yang udah dibuat tadi ya. Oke, sini kita import juga. Sini kita import. Pastikan ini di running dulu ya. Kalau nggak di running nanti di blok selanjutnya kalau beda blok mau manggil menggunakan lebih dari CV2 ini bakal error karena di sini belum di running ya. Disuruh di running dulu. Di running. Udah selesai. Baru di sini kita meread datanya img CV2 imread. Terus kita cek di drive ini kan ini ada satu img.jpg. Tapi di sini img.jpg. Oke, kita di sini coba print dulu ya, apakah datanya sudah ada atau belum. Nah, misal kalau udah muncul dalam bentuk angka-angka ini, berarti udah berhasil ya. Kita coba bandingkan ya dengan di sini. Kita coba sini print img. Hasilnya sama ya, karena emang ini gambarnya sama. Oke, kalau udah ini berarti udah berhasil meread datanya. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, untuk tampilkannya perbedaannya di Google Colab dia nggak bisa memakai imshow yang disediakan oleh OpenCV, karena yang disediakan OpenCV ini dia membuka Windows baru kan. Contoh di sini di running nih, dia akan ngebuka Windows baru. Jadi di gara-gara ini posisinya di drive, jadi dia nggak bisa gitu kan. Jadi kayak nggak punya akses langsung buat membuka Windowsnya. Cara lainnya kita bisa menggunakan imshow yang disediakan oleh Google Colab-nya, yaitu from or CV2 imshow. Ini ada rekomendasinya. Tag CV2 imshow parameter img. Diambil dari sini, kita coba run. Nah,
muncul ya gambarnya. Kita coba hitam putih. Sehat sehat aja. Jadi hitam putih kan. Nah, sekarang kita coba lakukan tadi yang sama jawaban notebook. Kita cek ukurannya, baris sama dengan Sini gimana tuh aja harus. sama ya, ada 462 240. Di sini juga 462 240. Mungkin kalau yang menggunakan Google Lab ini. Nah, jadi usahakan kalau emang masih mencukupi ya pakai Anaconda, tapi kalau emang laptop yang enggak memadai bisa pakai Google Lab. Tapi Google Lab itu tadi di awal kita harus connect ke drive-nya dulu pakai ini, terus kita pindah posisinya biar masuk ke directory Colab Notebooks-nya pakai ini. Kalau udah dua ini udah selesai. Nah, terus paling yang bedain IM show-nya, dia nggak bisa pakai CV2 IM show, soalnya beda. Nah, kita kalau IM show-nya kita pakai yang dari Google. Kita coba ya pakai IM show, dia nggak bakal error. Nih error dia, walaupun nih kita dengan kode yang sama kita ngejalanin di Jupyter Notebook ya aman-aman aja kan. Tapi kalau yang di Google Lab error, soalnya dia tadi itu gara-gara kalau IMSO OpenCV ini bakal ngebuka Windows baru, jadi nggak diizinkan lah. Makanya alternatifnya untuk menampilkan gambarnya kita pakai CV2 IMSO yang disediakan oleh Google Lab, baru bisa muncul. Oke, mungkin untuk laptop begitu dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan jika ada kendala atau yang belum dipahami, masih ada yang bingung, bisa hubungin kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.